Selamat sejahtera semua. Dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 1 kali ini, kita akan masuk di dalam tema yang baharu, unit yang baharu dan juga tajuk yang baharu, yaitu tema 4, keselamatan, unit 10, pastikan selamat, dan tajuk kita akan belajar pada hari ini ialah wah, rajinnya anak ibu. Objektif pembelajaran kita pada kali ini, pada akhir pembelajaran ini nanti, murid dapat mendengar dan memberikan respon terhadap suruhan dengan betulnya. Kriteria kejayaan dalam pembelajaran ini, murid dapat melengkapkan sekurang-kurangnya 2 respon yang sesuai berdasarkan arahan. Sila buka buku teks Anda muka surat 59. Sila buka buku teks Anda muka surat 59. Mari kita lihat apakah yang terdapat dalam muka surat ini. Baik, seperti yang cikgu terangkan, sekarang kita sudah masuk di dalam tema yang keempat dengan temanya adalah keselamatan. Ya, dan unit yang kita akan belajar pada kali ini, unit ke-10, temanya adalah utamakan keselamatan. Jadi, dalam tema ini dan pembelajaran kita yang seterusnya, kita akan banyak belajar mengenai keselamatan. Jadi, kalau murid-murid dapat lihat di sini, ada 3 gambar yang disediakan. Mari kita lihat gambar yang di atas sekali, gambar yang pertama. Rasanya, di manakah situasi ini sedang berlaku? Sedang mencuci piring, ada ibu. Ya, pastinya di rumah, yaitu di dalam dapur. Dan kita lihat pula situasi yang kedua. Situasi kedua, rasanya murid-murid ini sedang berada di mana? Mereka sedang berada di dalam makmal. Kini adalah makmal komputer kan, sebab mereka sedang berhadapan dengan komputer. Dan yang ketiga kita lihat di bawah. Ini murid-murid sedang melintas jalan raya. Oke, melintas jalan raya, berada di luar sekolah ya, sama ada mereka baru datang ataupun sudah balik dari sekolah. Jadi apa kaitan gambar-gambar ini dengan tema kita pada kali ini, yaitu keselamatan? Mari kita baca pantun yang ada di sebelah. Pantun ini bertajuk Kita Pasti Selamat. Kita pasti selamat. Murid-murid masih ingat jenis-jenis pantun ini? Di sini ada berapa kerat murid-murid? Ada 1, 2, 3, 4. Bermakna pantun ini adalah pantun 4 kerat. Masih ingat sebutan dan intonasi pantun? Mari kita baca bersama-sama. Sedia, 1, 2, 3. Bunga seroja di atas peti, putih berseri idaman dara. Buat kerja berhati-hati, supaya diri tidak tercedera. Sekali lagi mari kita coba lafazkan bersama-sama. 1, 2, 3. Bunga seroja di atas peti, putih berseri idaman dara. Buat kerja berhati-hati, supaya diri tidak tercedera. Jadi apa maksud pantun ini? Kita mestilah membuat kerja berhati-hati supaya kita tidak tercedera. Tidak kira kita berada di rumah,
di sekolah ataupun di luar. Kita kena berhati-hati supaya tidak cedera. Oke, contohnya gambar yang pertama, mencuci piring, mencuci pinggan. Kadang-kadang pinggan yang kita gunakan kaca, kan? Jadi, kita kena berhati-hati supaya bila kita cuci atau kita angkat pinggan mangkuk tersebut tidak pecah. Sebab apabila pecah, kaca-kaca itu boleh mencederakan kita semua. Jadi, berhati-hati ketika berada di rumah. Tidak semestinya berada di dapur. Di luar rumah, di dalam tandas, di dalam bilik. Kalau lantai licin, jangan berlari. Oke? Pastikan Anda berhati-hati ketika melakukan sesuatu kerja. Baik, mari kita baca pula pantun yang kedua. Siap semua? 1, 2, 3. Hendak membelah kayu meranti, membuat titi di kampung rasa. Peraturan sekolah harus diikuti, belajar nanti tenang selesa. Sekali lagi kita lafazkan pantun yang kedua. 1, 2, 3. Hendak membelah kayu meranti, membuat titi di kampung rasa. Peraturan sekolah harus diikuti, belajar nanti tenang selesa. Murid-murid, masih ingat apakah peraturan di dalam kelas? Ya, kita mesti mematuhi peraturan di sekolah. Menurut pantun yang kita baca tadi, kita mestilah mengikuti peraturan di sekolah. Oke, peraturan di dalam bilik darjah, peraturan di kantin, peraturan di dalam bilik pusat sumber, di dalam bilik musik, di dalam bilik komputer, semua ada peraturan. Kenapa? Supaya kita dapat belajar dengan tenang dan selesa. Contohnya, apabila kita berada di pusat sumber, kita kan mahu membaca buku. Kalau ada orang yang bercerita dengan suara yang kuat atau berlari-lari, adakah kita dapat membaca dengan selesa? Pasti tidak, bukan? Jadi kita perlulah menghormati orang lain dan kita perlulah mengikuti peraturan supaya kita sama-sama selesa dan kita tidak cedera. Itu adalah yang paling penting, terutama kalau kita masuk di dalam Makmal Sains. Makmal Sains ada banyak bahan-bahan yang boleh mencederakan kita kalau kita tidak kendalikan mengikut peraturan yang betul. Sekarang mari kita lihat pula pantun kita yang ketiga. Pantun kita yang ketiga, mari kita baca 1, 2, 3. Dari Indragiri ke Pulau Paya, bawa cermat kayu cendana. Waspada diri di jalan raya, pasti selamat di mana-mana. Sekali lagi kita lafazkan pantun yang ketiga. 1, 2, 3. Dari Indragiri ke Pulau Paya, bawa cermat kayu cendana. Waspada diri di jalan raya, pastikan selamat di mana-mana. Untuk pantun ketiga ini, maksudnya kita diminta untuk berwaspada, yaitu berhati-hati di jalan raya. Di jalan raya ada apa, murid-murid? Di jalan raya ada banyak kendaraan. Jadi kendaraan ini kalau kita tidak melintas dengan betul, kalau kita tidak berhati-hati, kita mungkin akan mengalami kemalangan. Jadi kita perlu berhati-hati supaya kita selamat, kata
maksud pantun yang ketiga ini. Jadi kalau kita lihat gambar di sebelah ini, mereka berhati-hati. Oke, pertama ada uh, lampu isyarat. Jadi mesti kita lalu, ataupun kalau kita mau melintas jalan, pastikan pertama kita lihat dahulu lampu isyarat. Oke, lampu isyarat. Kalau hijau, kita jalan. Kalau kuning, kita berhenti atau bersedia untuk bergerak. Dan kemudian yang di bawah warna merah ini maksudnya berhenti. Jadi kalau berhenti, kita juga perlu berhenti kecuali kayak ada dua jenis ya. Satu untuk pejalan kaki, ada satu untuk kereta. Kalau untuk pejalan kaki hijau, kita jalan. Kalau warna merah, kita berhenti untuk memberi laluan kepada kendaraan untuk lalu. Oke, dan di sini juga ada pengawal keselamatan yang sedang memegang papan tanda yang berkata berhenti, supaya kereta-kereta ini berhenti dan murid-murid dapat lalu dengan selamat. Jadi ingat ya murid-murid, kalau Anda berada di luar, pastikan Anda bersama orang yang lebih dewasa daripada Anda dan minta bantuan mereka sekiranya Anda berada di luar sekolah untuk lintas supaya Anda selamat. Jangan harung saja, jangan lalu saja tanpa melihat kendaraan sebab itu boleh mengakibatkan kemalangan. Jadi murid-murid di dalam tema kita pada kali ini kita akan belajar bagaimana untuk buat kerja dengan berhati-hati. Kita belajar untuk mengikut peraturan supaya kita belajar dengan selesa dan juga kita harus berwaspada di jalan raya. Seterusnya, sila buka buku teks Anda muka surat 60. Sila buka buku teks Anda muka surat 60. Di dalam muka surat ini kita akan baca dialog. Ada 4 gambar di sini. Kita akan baca dialog mereka. Dan kita mau belajar daripada mereka bagaimana untuk memastikan selamat ketika kita membuat kerja. Baik, tajuknya adalah wah, rajinnya anak ibu. Wah, rajinnya anak ibu. Murid-murid masih ingat apakah itu wah? Ya, kata wah ini adalah kata seru. Dan di ujungnya ada tanda seru. Jadi ayat ini adalah ayat seru. Cikgu harap murid-murid masih ingat ya apa yang sudah kita belajar dalam pembelajaran yang lepas. Ini adalah gambar yang pertama. Mari kita baca bersama-sama perbualan di antara ibu dan juga Aina. Oke, ini adalah ibu, dialognya berwarna biru. Dan ini adalah Aina, dialognya berwarna merah jambu. Kita baca apa kata ibu. Mari kita baca bersama-sama, jari telunjuk, sila tunjuk. Duduk dengan keadaan yang tegak, dengan postur yang betul. Oke, semua sudah sedia? 1, 2, 3, kita baca. Aina, tolong ibu lapkan semua pinggan ini. Sekali lagi kita baca. Aina, tolong ibu lapkan semua pinggan ini. Nah, sini ada kata perintah. Masih ingat kata perintah? Oke. Kata perintah di sini adalah tolong. Tolong ya. Jadi ini adalah kata perintah, adalah satu suruhan, oke, juga satu permintaan untuk melakukan sesuatu. Jadi apakah respon ataupun apakah jawaban Aina? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Baik, Ibu. Bagaimanakah caranya? Sekali lagi kita baca. Baik, Ibu. Bagaimanakah caranya? Jadi respon yang terbaik
Yang Aina berikan adalah baik ibu. Nah, ibu tadi minta tolong. Jadi jawab respon dia di sini baik ibu. Jadi Aina ini seorang yang baik hati karena dia mau menolong ibunya. Tetapi dia bertanyakan bagaimanakah caranya. Sebab Aina tidak tahu cara untuk lapkan pinggan. Jadi murid-murid kalau kita di rumah, kalau ibu minta kita tolong kita membuat sesuatu tidak kayak ibu kah, ayah kah, kakak. Kalau kita tidak tahu, kita mesti tanyakan tentang caranya supaya kita tidak melakukan sesuatu yang boleh mencederakan kita. Ingat ya murid-murid, mesti bertanya kalau kita tidak tahu. Mari kita lihat pula dialog yang kedua. Apakah cara untuk mengelap pinggan tadi? Mari kita baca dialog ibu yang berwarna biru. Sedia. 1, 2, 3. Lapkan pinggan dengan tuala kering ini. Buat dengan cermat. Sekali lagi kita baca. Lapkan pinggan dengan tuala kering ini. Buat dengan cermat. Jadi pesan ibu guna tuala kering untuk lapkan pinggan. Itu caranya. Dan ketika kita mengelap pinggan, kita kena buat dengan cermat. Apa maksud cermat? Cermat maksudnya adalah berhati-hati. Tidak dengan tergesa-gesa. Oke, tidak dengan tergesa-gesa. Buat dengan berhati-hati. Bukannya asal siap ya murid-murid. Mari kita lihat apakah jawaban, apakah respon Aina dengan kata-kata ibu. Baik, sedia semua. 1, 2, 3. Ya, ibu, saya akan mengelapnya dengan berhati-hati. Sekali lagi kita baca. Ya, ibu, saya akan mengelapnya dengan berhati-hati. Nah, ini adalah respon daripada Aina. Dia sudah tahu kena lapkan pinggan dengan tuala kering. Jadi responnya adalah ya ibu. Oke, maksudnya bila kita ucapkan ya, kita sudah faham, kita sudah tahu cara untuk lapkan pinggan. Dan respon untuk buat dengan cermat, respon Aina adalah saya akan mengelapnya dengan berhati-hati. Jadi respon dia kepada ibu bahwa dia faham, dia kena mengelap pinggan itu dengan berhati-hati. Boleh murid-murid? Itu adalah respon daripada Aina. Jadi kita belajar bagaimana untuk respon. Kalau ibu bagi tahu, oke, begini caranya. Oh ya ibu, ya sila buat dengan cermat. Jadi kita pun ucapkan respon jawaban kita dengan berkata, saya akan berhati-hati. Kita lihat pula gambar yang ketiga. Ini yang lain pula, oke? Anak yang lain. Tadi Aina, sekarang ini adalah Aiza. Ini adalah Aiza. Jadi kita baca dulu apakah suruhan ataupun arahan daripada ibu. Baik, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Aiza, tolong ibu simpankan pinggan itu di dalam almari. Sekali lagi kita baca. Aiza, tolong ibu simpankan pinggan itu di dalam almari. Apakah respon Aiza? Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Baiklah ibu, saya akan menyimpannya. Oke, sekali lagi kita baca. Baiklah ibu, saya akan menyimpannya. Jadi ini adalah responnya bila ibu memberikan perintah. Nah, kalau kita lihat dalam ayat ini ada kata perintah tolong. Jadi bila ibu minta tolong, Aiza jawab,
Baiklah ibu. Dan ibu minta tolong apa? Simpankan pinggan di dalam almari. Jadi respon Aiza adalah, saya akan menyimpannya. Ini adalah respon yang sesuai berdasarkan arahan ataupun suruhan daripada ibu. Seterusnya mari kita lihat apakah lagi suruhan ataupun arahan daripada ibu. Baik, kita baca dialog yang berwarna biru di bawah ini. 1, 2, 3. Bawa sedikit-sedikit. Pegang dan bawa dengan cermat. Sekali lagi kita baca. Bawa sedikit-sedikit. Pegang dan bawa dengan cermat. Jadi arahan ibu bawa sikit-sikit, jangan bawa sekaligus. Dan pegang dan bawa dengan cermat. Kena pegang pinggan itu betul-betul dan ketika kita berjalan mesti dengan cermat. Jadi apakah respon Aiza? Saya akan, ada simbol mulut di sini. Jadi bermaksud kita kena coba untuk memberikan respon berdasarkan arahan ibu tadi. Jadi rasa-rasanya murid-murid, apakah respon yang sesuai diberikan oleh Aiza kepada ibu? Ibu pesan bawa sedikit-sedikit, pegang dan bawa dengan cermat. Jadi respon yang sesuai di sini, saya akan berhati-hati. Jadi ketika membawa pinggan itu, bawa dengan berhati-hati. Itu antara respon yang sesuai. Jadi kalau murid-murid mau katakan, saya akan bawa sikit-sikit dan pegang dengan berhati-hati pun boleh. Respon itu pun boleh. Yang penting kita memberi respon kepada arahan dengan betul. Boleh ya murid-murid? Jadi sekarang mari kita lihat pula gambar kita yang keempat, gambar yang terakhir. Apakah arahan ibu? Mari kita coba baca. 1, 2, 3. Harap kamu berhati-hati. Pinggan itu jika terjatuh akan pecah. Kacanya tajam. Sekali lagi kita baca. Harap kamu berhati-hati. Pinggan itu jika terjatuh akan pecah. Kacanya tajam. Jadi pesan ibu di sini kena berhati-hati ketika bawa pinggan itu tadi dan bawa dengan cermat karena jika terjatuh akan pecah. Bila pecah, kacanya adalah tajam. Dan tajam ini boleh mengakibatkan kita cedera kalau kita terpijak dengan kaca tersebut. Jadi apakah balas Aiza? Adakah ini Aiza? Ini adalah Aina. Mari kita baca apa respon Aina bila ibu bagi tahu kalau pinggan itu pecah, kacanya tajam. 1, 2, 3. Betul ibu, jika terpijak kaca, kaki boleh tempat kosong. Jadi kita kena respon. Jadi murid-murid apakah yang terjadi kalau kita terpijak dengan respon? Apa terjadi dengan kaki kita? Ya, kaki kita pasti akan terluka. Kalau terluka sakit atau tidak? Sakit bukan? Jadi kita mesti mendengar pesanan daripada ibu. Jangan melawan kata ibu. Kalau ibu katakan berhati-hati, kita kena hati-hati. Jangan pergi ke situ, maksudnya kita janganlah pergi ke situ. Sebab nasihat ibu itu sangat berguna. Ibu itu tahu kalau tempat itu selamat, perbuatan itu selamat ataupun tidak. Jangan lawan kata ibu ataupun
bapak dan ahli keluarga kita bila mereka melarang kita untuk membuat sesuatu. Pastinya ada sebab. Oke, pastinya ada sebab ketika ibu bapak kita melarang kita untuk melakukan sesuatu. Pastinya untuk keselamatan kita sebagai anak-anak. Jadi mari kita baca sekali lagi dialog yang lengkap ini. Respon Aina kepada pesanan ibu. Sedia 1, 2, 3. Betul ibu, jika terpijak kaca, kaki boleh terluka. Sekali lagi kita baca. Betul ibu, jika terpijak kaca, kaki boleh terluka. Jadi melalui cerita ini, melalui pembelajaran ini, kita belajar supaya ketika kita menolong ibu di dapur, kita kena angkat pinggan atau gelas atau mangkuk dengan berhati-hati supaya tidak pecah. Sekiranya pecah, jika kaki kita terpijak, pastinya akan terluka. Apa jadi kalau kita sudah berhati-hati tetap dia terjatuh? Mungkin ada kucing langgar kita, betul? Jadi mungkin kadang-kadang kita akan membuat kesilapan, kita tidak sengaja. Jadi apa yang perlu kita buat? Pertama, kalau piring itu pecah dan berkaca, pertama panggil ibu bapak Anda. Jangan pegang kaca yang sudah pecah. Oke, mungkin ibu bapak Anda akan marah, tetapi Anda minta maaf. Tidak perlu Anda merajuk ataupun melawan cakap ibu. Minta maaf saja sebab tidak tersengaja. Ibu kamu pasti akan paham, bagi tahu. Oh, tadi kucing langgar saya, jadi saya tidak ternampak. Bagi alasan yang munasabah kepada ibu kenapa benda itu berlaku. Pasti ibu bapak Anda akan paham. Dan jangan pegang kaca yang sudah pecah itu sebab ia boleh mencederakan Anda. Panggil ibu bapak untuk bersihkan. Boleh kan murid-murid? Jadi cikgu berharap kamu dapat belajar sesuatu daripada situasi ini. Yaitu sentiasa pastikan Anda melakukan sesuatu dengan berhati-hati supaya Anda tidak cedera dan sentiasa mendengar kata daripada ibu bapa ataupun adik-beradik kita yang lain. Sebagai aktiviti pengukuhan kita pada kali ini, sila buka buku aktiviti Anda muka surat 63. Sila buka buku aktiviti Anda muka surat 63. Mari kita baca arahan dalam muka surat ini. Aktiviti pertama kita dalam tema ini. Arahannya adalah lengkapkan respon yang sesuai. Kemudian simulasikannya. Pertama kita kena isi respon yang sesuai pada dialog di bawah. Dialog di bawah tidak lengkapkan, ada tempat kosong diberikan. Jadi kita kena lengkapkan, kemudian simulasikan. Maksudnya simulasikan ini kamu coba untuk baca semula dialog ini dan lakonkannya mengikut situasi. Jadi sebelum kita isi, di atas ini ada disediakan 3 respon. Ada 3 respon yang disediakan. Mari kita coba baca bersama-sama apakah respon yang disediakan. Yang pertama, 1, 2, 3 kita baca. Baiklah ibu, saya akan menyimpannya sekarang. Yang kedua, betul ibu, barang permainan ini boleh membahayakan. Yang ketiga, ya ibu, bagaimanakah caranya mengemas barang permainan ini? Dia sudah bagi jawaban. Jadi kita akan gunakan respon ini, jawaban ini untuk isi di tempat yang sesuai.
sekarang kita lihat dahulu dialog yang di atas sekali. Ini adalah perbualan di antara Puan Harlina dengan Aiza. Oke, Puan Harlina ini adalah ibu mereka seperti yang kita lihat di dalam gambar dalam buku teks. Mari kita baca sama-sama apakah arahan Puan Harlina. Oke, 1, 2, 3. Kemaskan barang permainan kamu. Nah, jadi ibu minta supaya Aiza kemaskan barang permainan. Oke. Mengemas barang permainan. Jadi rasa-rasanya apakah respon Aiza? Sebab di sini adalah tempat kosong. Ibu tadi minta kemaskan barang permainan. Jadi respon Aiza yang sesuai adalah, oke, di sini ada 3 jawaban. Oke, cikgu nomorkan ini 1, 2, 3 supaya senang untuk murid-murid faham dan saling jawaban di tempat yang sesuai. Jadi di sini ada 3, ada 1, 2, 3. Apakah respon yang sesuai bila ibu minta Aiza kemaskan barang permainan? Coba kita baca. Baiklah ibu, saya akan menyimpannya sekarang ataupun betul ibu, barang permainan ini boleh membahayakan ataupun ya ibu, bagaimanakah caranya mengemas barang permainan ini? Manakan yang sesuai? 1, 2, ataupun 3? Ya, sebelum kita jawab, mari kita baca respon Puan Harlina yang seterusnya yaitu di bawah ini. 1, 2, 3 kita baca. Begini caranya. Barang-barang yang kecil simpan di dalam kotak. Alat permainan yang besar pula simpan di dalam almari. Jadi di sini respon Puan Harlina adalah begini caranya. Maksudnya Aiza sebelum itu mesti ada tanya sesuatu tentang cara. Jadi kita lihat dalam respon ini, manakah satu respon yang ada perkataan cara? Ya, yaitu jawaban yang ketiga. Ya, ibu. Oke, dia jawab, kemaskan barang permainan kamu. Jadi responnya, ya, ibu. Tapi dia tidak tahu bagaimana untuk mengemas. Jadi dia tanya kepada ibu caranya, yaitu bagaimanakah caranya mengemas barang permainan ini. Barulah ibu jawab di bawah, begini caranya. Jadi jawaban yang sesuai ataupun respon yang sesuai untuk dialog yang pertama ini adalah yang ketiga. Ya ibu, bagaimanakah caranya mengemas barang permainan ini? Jadi ibu pun balas, begini caranya. Ini barang-barang yang kecil simpan di dalam kotak. Alat permainan yang besar pula simpan di dalam almari. Oke, kita coba respon pula. Dialog yang seterusnya. Jadi kita sudah guna yang ketiga, sekarang tinggal jawaban yang pertama dan jawaban yang kedua lagi. Oke, untuk dialog yang seterusnya, kedua dan ketiga, cikgu mahu kamu coba pilih jawaban yang sesuai. Cikgu akan bimbing kamu untuk membaca dialog ini, tetapi nanti kamu sendiri yang akan isikan jawaban, pilih jawaban, kemudian isi di tempat yang sesuai. Oke, tadi kita sudah baca respon Puan Harlina tentang cara menyimpan alat permainan. Jadi sekarang Aiza sudah paham bagaimana untuk menyimpan. Jadi apakah respon yang sesuai setelah dia tahu cara menyimpannya? Adakah baiklah ibu, saya akan menyimpannya sekarang ataupun betul ibu, barang permainan ini boleh membahayakan. Jadi manakah respon yang sesuai? Isi di tempat kosong ini. Okay.
Jadi sekarang kita lihat pula dialog yang terakhir. Oke, dialog yang terakhir. Oke, masih ada 2 jawaban di sini. Jadi pilih yang sesuai. Oke, kita baca apakah arahan yang seterusnya. 1, 2, 3 kita baca. Simpan dengan baik. Jika terpijak, kita akan terjatuh dan mendapat kecederaan. Betul, kalau kita terpijak alat permainan, kita pasti akan terjatuh dan mendapat kecederaan. Jadi di sini Puan Harlia berkata tentang kecederaan. Jadi apakah respon daripada Aiza yang sesuai? Tempat kosong dan akhirnya di sini ada tertinggal dialog. Mari kita coba baca. Kita jika dibiarkan bersepa. Jadi manakah jawaban respon yang sesuai yang berkatakan tentang sesuatu mengenai kecederaan? Adakah baiklah ibu, saya akan menyimpannya sekarang ataupun betul ibu, barang permainan ini boleh membahayakan. Pilih respon yang sesuai, isi di tempat kosong. Jadi setelah Anda lengkapkan respon ini, sila baca semula sama ada dengan ibu Anda ataupun dengan adik-beradik Anda. Coba simulasikan semula, bacakan semula dialog yang lengkap ini. Jadi cikgu berharap kamu dapat melengkapkan respon dengan betul. 2 respon dengan betul dan sila hantar tugasan anda ini kepada cikgu untuk disemak. Baiklah murid-murid, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap melalui pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid dapat memberikan respon yang sesuai berdasarkan suruhan. Supaya kita selamat ketika melakukan sesuatu perkara sama ada di rumah, di sekolah ataupun di luar tempat kita, seperti di jalan raya. Oke, terima kasih murid-murid. Jumpa Anda lagi dalam pembelajaran akan datang.